Nah, di kelas karya itu kita rutin gambar. Ada nggak sih Mas momen yang akhirnya memberikan tanda atau jalan kayaknya ini memang jalan saya deh untuk ada di sini? Sempat bikin teks braille di pemerintah kota, di tempat dewan, di kantor dewan, sama di pemerintah kota yang di mana sih? KSB, KSB, betul. main games, Main tiup games. ini, tiup apa? Eh, Cup plastik. Cup plastik, iya. Tapi dia dapatnya galon. Ya kontribusi aja Mas. Oke. Earpods. Halo Sobat Airports, kali ini saya sudah berada di Sama-Sama Cafe di Taman Geraha Asri Kota Serang. Dan selamat datang kembali di ruang obrolan yang penuh inspirasi. Hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa nih, sangat menyentuh hati. Keterbatasan itu ilusi. Kita akan membongkar cerita yang luar biasa tentang bagaimana keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pintu menuju kekuatan dan keunikan. Bersama saya Rifki Bedowi, hari ini kita sudah bersama dengan sosok inspiratif, seorang guru muda inspiratif dan viral juga nih. Beliau adalah pejuang pendidikan inklusi dari Banten yang dikenal dengan nama Ahdi Gandol atau lengkapnya Nur Ahdi Asmara. Kontennya yang penuh tawa tapi juga penuh syarat akan makna. Karena kita sama-sama akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan penuh sukacita. Bersama langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang. Siang. Jadi Sobat Airpods, kali ini saya juga merasa suatu kehormatan ya bisa bertemu dengan sosok guru yang inspiratif, viral juga. Boleh minta foto nggak? Halo Mas Ahdi, Ya, gimana kabarnya? Mas Rifki. Alhamdulillah standar. Alhamdulillah. Standar tuh gimana maksudnya? Standar aja. Standar Jadi aja. nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Oke, siap. Untuk saat ini lagi sibuk apa? Saat ini sih saya kebetulan lagi fokus karena udah kecemplung di dunia konten kreator ya. Akhirnya fokus ke konten, di sisi lain kita juga fokus ke edukasi juga. Oke, mungkin Sobat Airpods juga penasaran sebenarnya siapa sih beliau ini? Boleh diceritakan sedikit siapa sih Ahdi Gandol ini di mata Mas Ahdi sendiri? Di mata saya, menurut saya adalah seorang guru yang mungkin pada awalnya kecemplung tapi akhirnya saya mendalami sebagai peran guru disabilitas, atau kebanyakan masyarakat yang mengenal disabilitas itu hal yang negatif ya. Ada yang berbicara nggak bisa apa-apa. Ternyata saya itu pengen merubah paradigma pandangan masyarakat disabilitas. Akhirnya saya kenapa berjuang di daerah atau di lini inklusi karena untuk hal itu yang pertama. Dan kebetulan saya juga senang sama teman-teman disabilitas. Saya dari dulu tuh emang senang banget gitu. Karena menurut saya itu kayaknya di Provinsi Banten lebih luas se Indonesia, kayaknya kalau selama makin memahami tentang disabilitas kayaknya nggak ada kasus bully gitu. Oh seperti itu. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan Sobat Airpods juga. Kan Mas Adi masih muda ya, Iya. menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah khusus ibaratnya. Di saat semua generasi muda mungkin memilih untuk saya harus punya financial freedom lah, saya harus punya pencapaian ini itu. Kenapa akhirnya dan apa yang menggerakkan Mas Adi sendiri sampai berada detik ini di pendidikan apalagi di sekolah khusus? Ya, saya tuh selalu ingat pesan sama orang tua. Jadi mau ke siapapun, bahkan ke hewan sekalipun, kita harus saling sayang sesama. Saya memang terlahir dari keluarga yang sedikit broken lah. Akhirnya pada saat saya di titik itu mungkin saya ngerasa sendiri. Apalagi teman-teman difabel yang merasa di titik sendiri karena nggak banyak orang yang mau bersama mereka. Nah, jadi saya pengen ngerasain apa yang pengen sampai tidak ngerasain. Maksudnya teman-teman ini jangan sampai ngerasain loh di titik sendiri itu. Jadi kita tuh yuk bareng aja gitu. Jadi romantisme itu akan hadir. Gitu. Ada nggak sih Mas momen yang akhirnya memberikan tanda atau jalan kayaknya ini memang jalan saya deh untuk ada di sini? Ya, apalagi dengan konten ya, akhirnya banyak masyarakat luas di Indonesia itu ada yang dari Kalimantan, NTT,
yang orang tuanya dianugerahi teman-teman disabilitas itu DM saya, Pak, alhamdulillah ini inspirasi bagi saya. Ternyata anak disabilitas khusus Down syndrome itu bisa loh jalan-jalan ke mall, bisa loh mengikuti kegiatan edukasi, bahkan belajar. Dan memang rata-rata di Provinsi Banten ataupun di Indonesia, anak itu masih sebagian orang menjadi aib gitu. Makanya saya kenapa akhirnya terjun juga di perkontenan, karena untuk edukasi masyarakat lebih luas. Kayaknya jalan yang cepat ini jalan konten deh. Oke, betul. Iya. Nah, berarti Mas Adi kan membuat konten mengedukasi masyarakat tentang kehadiran teman-teman disabilitas begitu ya. Sekarang kan memang banyak yang berpikir bahwa udah disabilitas nih, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja lah, inilah. Ada paradigma yang mengatakan seperti itu mungkin di masyarakat. Betul. Bagaimana tanggapan Mas Adi? Sebetulnya kalau berkaca dari undang-undang Mas ya, ini rada kemahasiswaan dikit nih. Berkaca dari undang-undang, udah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 bahwa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu merupakan hak bagian daripada teman-teman disabilitas. Itu peraturannya Perpres, dikuatkan kembali dengan adanya Pergub Banten, mengatakan bahwa hal yang sama turunannya diperkuatkan kembali. Kalau kita berada di Kota Serang itu ada Perwal Disabilitas Kota Serang. Nah, artinya itu sudah termasuk yang seharusnya mulai dari lini pekerjaan, mulai dari kesehatan itu seharusnya sudah merangkul kepada teman-teman difabel. Tapi mungkin pada saat ini masih belum dirasakan teman difabel karena tugas kita semua. Tugasnya sebagai guru, tugas Mas, tugas teman-teman, ayo kita melek ke arah sana gitu. Dan tentunya di undang-undang juga menjelaskan bahwa 1% tenaga kerja itu yang negeri itu 1% swasta, yang 2% itu negeri itu wajib juga gitu. Makanya dan saya juga teman-teman itu punya karya loh Mas. Oke. Punya karya. Teman-teman yang saya biasa di itu ya, kayak Fadlan, Dava, Rafif itu saya arahin untuk bagaimana keterampilan. Kita buat namanya kelas karya. Nah, di kelas karya itu kita rutin gambar. Jadi teman-teman buat karya, akhirnya kita buat baju. Saya suruh bikin ke anak-anak karya, dia bikin gambar itu TV Man. Itu kan secara nama, dia nama sendiri TV Man. Menurut saya itu hal yang luar biasa. Dalam hal seni itu nggak ada nilainya. Anak Down syndrome loh, bisa bikin nama sendiri karya TV Man. Kan yang kita tahu Superman. Terus apa lagi Mas? Ada banyak Spider-Man dan semacamnya. Iya. Biar kontribusi aja Mas. Oke. Iya. Tapi dia namain TV Man. Itu menurut saya luar biasa banget. Ya. Akhirnya kita produksi baju, alhamdulillah tuh kebetulan waktu itu produksinya itu pada saat Pak Andra Soni belum dilantik dan belum menjadi gubernur. Kita hadirkan karena nih sosok teman-teman dia mampu loh dalam ekonomi kreatif gitu. Itu tembus tuh 500 piece alhamdulillah. Wow, itu hasil karya anak-anak. Tentang dong Bang. 500 piece. Nah, ini satu hal yang menarik akhirnya yang terpikirkan dari penjelasan Mas Adi. Kalau tadi Mas Adi membuat konten untuk mengedukasi masyarakat tentang kehadiran teman-teman disabilitas begitu. Ada satu kata ya yang mungkin saya terpikirkan, from disability to capability. Wah, keren banget ya. Keren banget. Nah, aku mau tanya, kalau di konten kan ngelihat keseruan Mas Adi sama teman-teman, ada tadi Fadlan, Dava, itu aku ngelihat kontennya seru banget tuh. Tiap hari kayaknya ada aja keseruannya ya. Random. Aku penasaran, ada nggak sih sebenarnya tantangan yang Mas Adi alami atau hadapi bersama dengan teman-teman disabilitas itu? Tantangannya itu sebetulnya tantangan saya sebagai guru untuk mengedukasi. Kayaknya nggak ada deh. Kalau menurut saya, kayaknya nggak ada. Karena memang berbicara guru atau mengedukasi teman-teman disabilitas itu hanya satu, bagaimana cara kita menjadi teman. Jadi gak ada batasan pengkotak-kotakan, saya guru, ini murid nggak. Okay. Jadi fun learning aja kita. Kayak di sini misalkan contoh ada gambar badak, ada anak-anak, suara badak gimana, terus badak itu makannya apa. Kan kalau misalkan kita di depan papan tulis, kayaknya anak-anak nggak bakal nyaman.
dan mudah lelah, ngantuk lain sebagainya, apalagi nanti tantrum itu luar biasa. Tapi kalau kita bawanya enjoy, fun learning, menjadikan sebagai teman, nah yaitu terkesan kalau menurut saya itu lebih lebih progresif dan lebih bisa mendapatkan inti dari pembelajaran itu. Berarti sebenarnya bukan hanya guru ya, tapi semua orang termasuk kamu juga nih Sobat Earpods, kita tuh harus bisa menjadi sosok teman itu ya. Betul. Bukan hanya di sekolah, tapi memang di lingkungan kita pun kalau ada teman-teman disabilitas, ya kita nggak usah memandang sebelah mata. Memang kita harus menjadi teman seperti itu. Bahkan kan ada yang takut, ada yang ngerasa lari bahkan Mas, karena saking takutnya dan menganggap teman Down syndrome ini adalah hal yang menular. Ini Mas yang diklarifikasi nih ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi sobat-sobat Earpod di luar sana. Jadi jangan pernah menganggap teman-teman Down syndrome itu adalah suatu hal penyakit dan itu tidak menular. Jadi itu adalah keadaan yang sungguh luar biasa menurut saya pribadi yang Allah berikan. Karena itu bukan hal yang menular. Coba jangan pernah takut, coba ajak kenalan aja dulu. Sebatas itu aja. Kalau ketemu sama Down syndrome, kenalan, hai. Welcome kok. Nggak mandang kamu siapa, ini siapa. Bahkan saya menganggap saya itu bukan guru loh, Mas. Oke. Saya itu malah teman-teman difabel yang guru bagi saya. Banyak sekali pelajaran spiritual yang didapatin dari teman-teman. Contoh kasus Mas ya, saya lagi ngajar, ngejelasin, ini bla 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 bla, Dava. Padi sambil makan ya, mangga, ngebuka tuh kan, acak-acakan tuh meja. Niatnya kan kalau secara manusiawi langsung marah. Tapi sebelum marah, saya baru menghadap ke Dava. Dava langsung bilang, Alhamdulillah. Kira-kira, udah diucapin Alhamdulillah. Itu kan ngajarin tentang rasa bersyukur kita. Betul. Intinya, lu kalau misalkan lagi kesel, lagi bahagia, harus tetap bersyukur. Itu kan posisi lagi kesel harus ya, tapi lu langsung bilang Alhamdulillah. Oh iya Dav, Alhamdulillah. Tapi bener loh, aku setuju loh. Karena menurutku juga bersyukur itu bukan hanya tentang kenikmatan. Betul. Kita lagi sedih, kita lagi susah, atau kita lagi kesel. Itu adalah segala bentuk pemberian dari Tuhan yang bagaimanapun keadaannya ya harus kita syukuri seperti itu. Betul. Wah, keren sekali. Aku jadi penasaran nih, ada nggak sih momen yang menyentuh selama menjadi seorang guru di sekolah khusus gitu, yang paling menyentuh ke hati, kayaknya momen ini bakal terus diingat deh sampai tua gitu? Banyak, kayaknya setiap hari dengan momen anak-anak itu banyak, tapi yang paling menyentuh ketika saya ngajak anak-anak sholat jamaah, sholat duha. Ngajak anak-anak sholat duha, kan random tuh ada aja ya, ada yang tiba-tiba megang mic langsung azan. Emang di SLB mah kayaknya sholat duha itu ada azannya gitu kan. Cuma yang momen menyentuh bagi saya, anak-anak itu mau loh sholat. Padahal ini makhluk-makhluk surga. Nyentuhnya ke saya adalah kayaknya saya nggak pantas banget gitu untuk leha-leha kepada Allah gitu ya. Sedangkan anak-anak ini yang sebegitu lucunya, sebegitu randomnya, sebegitu dikatakan sebagai kunci surga, dia masih mau ngadep ke Allah. Jadi itu keren banget emang anak-anak. Satu momen menyentuh sekaligus cambukan juga. Iya, bukan cuma buat Mas Adi, buat saya, buat Sobat Earpods juga nih. Kita yang masih ibaratnya masih bisa dikasih waktu buat ngopi mungkin ya, dikasih waktu buat main dan semacamnya. Kadang kita masih luput juga gitu untuk menghadap Tuhan seperti itu. Nah, Mas Adi, berarti sudah berapa lama Mas Adi ini menjadi guru sekolah khusus? Kurang lebih saya 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun menjadi seorang guru inspiratif dan guru viral. Aku mention lagi nih Sobat Earpods, guru viral karena konten-kontennya yang mengedukasi banget. Apa sih yang akhirnya menjadi motivasi besar dari Mas Adi untuk tetap konsisten berada di sini seperti itu? Karena saya ingin ngebuktiin bahwa anak-anak Down syndrome itu bisa menjadi as a talent gitu. Jadi saya benar-benar pengen dorong teman-teman Down syndrome ini biar menjadi talent, bahkan sampai punya marketplace tersendiri, marketplace difabel atau Down syndrome, hasil dari karya anak-anak. Gitu Mas, doain aja Mas, semoga aja lancar ya. Amin. Kita doakan ya Sobat Earpods, semoga semua hal baik yang digagas sama Mas Adi ini lancar dan kalau bisa lebih pecah lagi, lebih booming lagi seperti ya. Oke. Berarti pertama kali buat konten itu masih ingat gak konten pertama sama
teman-teman di sana? Sama siapa? Fadlan? Sama Atau siapa? sama Fadlan ya, sama Fadlan. Dulu itu di TikTok mas. Nggak apa-apa kan nyebut? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dulu itu di TikTok. Nah karena TikTok kayaknya nggak terlalu ini, akhirnya iseng-iseng tadi buat YouTube. Saya buat YouTube. Kayak terinspirasi itu dari ada yang bukan konten kreator, dia Down syndrome di luar negeri. Dia bikin kayak konten masak-masak. Oh, aku tahu. Ya. Nah itu, saya terinspirasi dari itu. Oh ternyata anak-anak bisa ya. Dan akhirnya saya mencoba mempelajari dan sebagainya. Ada teman yang menyarankan coba di Instagram. Ternyata Instagram lebih cukup cepet lah. Karena berbicara konten kayaknya dari bulan Juni doang di Instagram tuh. Konten pertama yang menjadi viralnya Mas Adi nih sebagai guru inspiratif dan guru viral nih. Fadlan lagi ngaji. Oke. Ngaji nangis. Ngajinya nggak pakai Al-Quran. Pernah lihat nggak mas? Yang sempet lihat sih kemarin itu. Dia nangis, ngaji, ditanya lagi ngaji apa, surat apa, ngomong nggak jelas, ngajinya juga yang kedenger saya tuh nggak jelas, sambung-sambungan mungkin ya. Cuma bahasa yang dikeluarkan itu kayaknya enak banget gitu, nyambung sampai kena hati. Kadang kita pengen sholat sampai nangis aja sulit bro, harus punya masalah dulu. Betul. Apalagi ngaji ya kan, ini keren banget anak-anak, kayak nggak ada batasan gitu. Karena mungkin ini aku kepikiran ya dari beberapa waktu lalu, suara itu bukan hanya yang didengar dari telinga, Asik. tapi didengar dari hati, gitu kan? Yoi. Dan suara Fadlan itu suara yang terdengar dari hati seperti iya. itu. Terus akhirnya begitu viral gimana reaksi dari Mas Adi? Nggak nyangka, karena kan saya kan selalu komunikatif ya dengan orang tua. Dan sebelum daripada saya memvideokan di awal jauh daripada itu, saya selalu komunikasi, Mah Pak, kalau misalkan Ahdi buat video buat teman-teman itu gimana? Nggak apa-apa Ahdi, nggak apa-apa. Dan orang tua itu support banget. Karena gini mas, pandangan saya mas ya, teman-teman Down syndrome itu dalam hal pendidikannya, edukasinya itu untuk akademik mungkin ada beberapa yang sampai, tapi tidak dengan pada seusianya, gitu. Contoh SMA belajar biologi tentang apa, teman-teman Down syndrome biologinya tentang apa juga, nggak terlalu disamakan dengan pada umumnya. Nah, tapi saya lihat teman-teman Down syndrome itu kayaknya lebih bagus diarahkan dengan keterampilan. Nah, as a talent juga keren juga teman-teman Down syndrome gitu. Jadi setelah viral, itu kan mungkin tidak disangka-sangka ya bisa viral. Setelah viral itu apakah Mas Adi akhirnya membuat strategi, kayaknya kita akan membuat konten lebih continue lagi dengan konten masak lah mungkin, atau kayak games-games yang saya lihat di kontennya kah? Itu bikin strateginya? Ya, saya akhirnya ketemu sama teman-teman konten kreator ya. Saya kan pengen belajar gimana sih strateginya dan sebagainya. Akhirnya saya buat program tuh, project planner kalau nggak salah namanya. Saya buat program dan saya juga buat tim medianya. Nah, akhirnya itu menjadi suatu yang keseharusan karena rencana goals point saya itu intinya biar anak-anak ini punya pekerjaan, kita meminimalisir angka pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua itu punya itu mas, marketplace difabel itu, hasil karya anak-anak, kan keren tuh. Oke. Untuk saat ini mas, udah apa aja nih karya yang bisa mungkin teman-teman atau sobat Earport ini bisa beli atau bisa request gitu, apa aja mas? Baju, gantungan, terus bros ya, pin bros itu. Baru hanya karya-karya itu, belum terlalu dan itu juga hal yang luar biasa bagi saya. Baru hanya karya itu doang gitu. Tapi itu udah keren banget. Bisa dihasilkan dengan tangan-tangan kreatif dan tentunya akan menjadi barang yang kalau kita punya tuh pasti memorable banget. Betul kan? Iya betul. Nah, setelah membuat strategi, akhirnya ada nggak kunci supaya bisa kontennya tuh viral sekaligus manfaat juga? Iya. Sebetulnya untuk menjadi konten kreator ya, saya ini amat kayak saya udah konten kreator banget gitu. Karena memang konten kreator, guru viral loh ini. Sebetulnya apa yang teman-teman sukai itu abadikan aja. Mau itu ada penontonnya mau enggak ya nggak apa-apa, itu untuk teman-teman aja. Tapi pasti ada suatu saat ada beberapa yang akhirnya menyentuh dan membuat booming.
Tahu nggak Mas konten kreator yang diam selama 6 jam di YouTube? Oh iya, ada. Ada yang diam selama 6 jam, ada yang nggak ngapa-ngapain, Nggak katanya, nggak ngapa-ngapain 6 jam. Akhirnya booming nggak? Betul. Terus tahu nggak Mas yang dijual foto yang dijual di Oh iya, yang kayak semacam kripto itulah ya. NFT. Ya. Nah, akhirnya booming nggak? Betul. Nah, jadi intinya kayaknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang berharga tentunya harus kemauan dan diterus konsisten. Konsisten susah banget. Betul. Dan memang yang tadi bilang yang booming itu juga emang nggak sekali viral bikinnya. Mungkin dibikinnya udah lama baru viral sekarang. Oke, aku paham. Berarti memang kita harus konsisten aja dulu ya. Nah, sebagai konten kreator, terus guru inspiratif muda, guru viral, ada nggak akhirnya impact dari konten dan media sosial yang benar-benar dirasakan langsung sama Mas Hadi? Mungkin ketemu orang di luar, oh Mas Hadi ya gitu, ada nggak? Ada Pak, kalau saya punya anak kayak gitu disekolahin di Bapak ya. Bahkan orang tua kayak orang tuanya Fadlan, Rafif, Dava lagi main kemana, Dava lagi yang biasa sama Pak Hadi itu ya gitu. Kan orang tuanya, oh iya. Jadi ya anak-anak juga malah menjadi seneng gitu. Oh gitu, keren. Terus akhirnya Fadlan sama yang lainnya udah punya akun sendiri belum Pak? Belum. Oh, belum ya. Karena tapi udah ada rencana. Rencana nanti kalau udah lulus kita programin buat punya akun. Insya Allah kalau ada rezeki kita beli HP buat anak-anak biar bisa sendiri gitu kan. Keren. Tapi Bapak akhirnya sudah ikut ikutan Bapak saya jadinya ya. Waduh, saya masuk sekolahnya nih. Terus akhirnya Bapak lagi. Terus Mas Hadi udah kolaborasi belum mungkin sama komunitas apa gitu? Kemarin sih terakhir sama ini Aldi Sets itu yang main games. Tiup apa? Cup plastik, iya. Tapi dia dapatnya galon. Sama Aldi. Karena saya pengen belajar ya, akhirnya saya beraniin diri untuk nge-DM. Bang, collab yuk. Kan Om Aldi ini kan luar biasa ya, udah membawa kebudayaan bahasa Sundanya itu ya. Dan dijadikan konten tuh keren banget gitu. Oke, kolaborasi lah main game. Dan mungkin Sobat Earpods juga penasaran pengen lihat kontennya seperti apa. Bisa dilihat di mana? Kasih tahu dong. Di Instagram, di TikTok, cari aja @ahdigandol. Hadi Gandol pasti langsung muncul karena memang udah viral. Nah, tadi kan udah kolaborasi sama konten kreator lain juga. Terus mungkin kolaborasi sama komunitas mungkin ya. Ada juga seperti itu? Ada komunitas kemarin itu Gecko termasuk komunitas. Oh Gecko, iya. Nah, kalau selama ini mungkin sudah banyak melihat dan ambil pelajaran dari teman-teman disabilitas yang ada di sekolah khusus. Tema kita hari ini adalah keterbatasan itu ilusi. Bagaimana tema ini di mata Mas Hadi? Ini pas kemarin saya komunikasi sama Mbak Gita ya. Keterbatasan adalah ilusi itu keren banget. Kerennya, ya betul, ilusi itu kan omong kosong. Jadi keterbatasan itu omong kosong kalau menurut saya. Karena semua orang pun semua hewan itu punya masing-masing kelebihan. Nah, gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada. Untuk yang melek, artinya kita sebagai guru harus lebih melek sama potensi anak-anak. Anak-anak ini potensinya kemana nih? Nggak bisa dong semuanya diajak untuk sebagai belajar matematika, tapi potensinya nggak ada. Jadi guru juga harus bisa ngebaca potensi anak-anak biar diarahkan, biar makin tajam gitu Mas. Betul. Nah, ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Hadi. Apakah masyarakat kita ini sudah menjadi masyarakat inklusif? Untuk di Banten ya, di Provinsi Banten, saya kurang tahu sih persenannya berapa ya. Cuman mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan itu sudah mulai melek. Melek dalam arti sudah mulai merangkul teman-teman difabel. Karena kemarin juga saya terlibat di Dinas Ketenaga Kerjaan. Dinas Ketenaga Kerjaan itu ada namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas.
Jadi diskusi sama teman-teman di Snaker, kira-kira ini harus gimana sih Mas untuk terciptanya lapangan pekerjaan disabilitas. Akhirnya memang sebelum daripada itu kita pendataan dulu disabilitas apa aja, kan banyak ya keturunannya, terus yang produktifnya siapa aja, kita mulai pendataan dulu. Nah untuk saat ini masih pendataan gitu. Itu dari ketenagakerjaan. Pendidikan mungkin berbicara inklusi. Nah kemarin juga saya kan ngontenin tuh tentang masalah sekolah inklusi. Ada beberapa memang sekolah inklusi yang akhirnya tidak menerima teman-teman disabilitas karena IQ-nya di bawah 80. Padahal kan pernyataan jelas bahwa inklusi itu menerima segala perbedaan. Jadi kalau misalkan hanya menerima di angka 80 ke atas itu tidak bisa dikatakan inklusi, tapi lebih ke eksklusif. Artinya mulai dari pendidikan kita harus dibenahi terlebih dahulu nih di Provinsi Banten. Inklusi itu apa sih dan peran sebagai sekolah inklusi itu apa sih gitu. Banyak loh sekolah-sekolah dikatakan inklusi tapi ada beberapa yang masih tidak menerima, ada beberapa fasilitasnya gak ada, bahkan gak ada guru pendampingnya gitu. Nah kalau tadi dari berbagai sektor ya Sobat Earpods, aku pengen tahu deh bagi kita nih, saya mungkin Sobat Earpods juga di masyarakat, sebenarnya makna inklusif nih seperti apa sih bagi kita? Simpelnya inklusi itu adalah gak ada bayangan, gak ada batasan gitu. Jadi ya menerima aja. Artinya contoh menerimanya adalah menerima sesuai dengan kebutuhan. Contoh kayak infrastruktur yang seharusnya ada guiding block untuk teman-teman tunanetra. Mas tahu nggak yang warna kuning di pinggir jalan? Kalau itu saya tahu dan saya tahu fungsinya. Nah itu kan fungsinya kan sebagai penunjuk jalan teman-teman tunanetra. Tapi pada pembangunan di Banten ini rata-rata salah kaprah. Guiding block, tengahnya masih ada pohon. Kira-kira itu menyelamatkan atau membuat kecelakaan? Betul. Atau pengguna jalan seperti pedagang kaki lima menggunakan pengguna jalan untuk teman-teman. Nah itu juga kan perlu kita sosialisasikan gitu. Menurut saya tentang sosialisasi sih. Karena pemahaman masyarakat mungkin apa sih warna kuning-kuning gitu kan, tapi nggak tahu fungsinya kan buat apa gitu dibentuk dan dibangun gitu. Berarti Sobat Earpods ada dua pendekatan yang mungkin saya mau tanyakan ke Mas Adi. Kalau dari sisi sosial seperti apa untuk terbangunnya masyarakat yang inklusif, terus dari infrastruktur mungkin kayak tadi di jalanan atau fasilitas umum, apakah dua hal ini kita sudah menjadi masyarakat dan kota yang inklusif? Dari sosial? Boleh. Dari sosial, apakah masyarakat sudah melek terhadap disabilitas? Kalau misalnya udah melek, kayaknya nggak ada kasus bullying. Kalau misalkan udah melek, kayaknya nggak ada tuh yang orang tua khawatir anaknya disekolahkan karena pemerasan, karena Jerewong Serang meledek-ledekan, sama nggak? Iya, sama. Meledek-ledekan juga. Nah. Terus kalau dari infrastruktur, kayaknya pemerintah juga rasanya harus lebih melek juga. Bahkan di tempat pemerintah juga saya rasa belum sebagai inklusi, Mas. Gak ada guiding block, lantai 2 atau lantai 3 tanpa adanya lift. Terus gimana teman yang gak punya kaki untuk naik ke lantai 3? Kan atau yang teman-teman kursi roda untuk naik ke lantai 3. Nah, itu kan harus dipertanyakan. Kan selama ini kan saya selalu ngantar teman-teman kalau lagi ketemuan di dinas manapun itu, teman yang kursi roda saya bantu ngangkat. Nah, itu kan dikatakan infrastruktur yang inklusi, rasanya harus ada perbaikan. Terus harus adanya teks braille untuk teman-teman tunanetra. Dulu 2019 saya sempat bikin teks braille di pemerintah kota, di tempat dewan, di kantor dewan, sama di pemerintah kota yang di mana sih? KSB betul. Saya bikin teks braille, tulisin kantor wali kota, wakil wali kota, ini. Pokoknya semuanya saya tempel-tempelin. Karena apa? Karena aduan teman-teman difabel yang tunanetra itu, saya pengen ke kantor tapi saya bingung ini ruangan apa? Kan sama semua. Nggak bisa ngeliat kan teman-teman. Wah ini ruangan, ternyata kamar mandi. Padahal mau ketemu sama wali kota. Nggak gitu. Jadi kan intinya penting kayak gitu. Hal sepele padahal. Teks braille kita bikin itu nggak nyampe 50.000 lah. Kita tojos-tojos sendiri tuh pakai teks braille, pakai kertas yang rada tebal.
yang kayak plastik itu kita tempelin. Nah itu kan untuk berbicara inklusi itu nggak terlalu yang ribet. Menurut saya sederhana juga. Yang penting teman-teman bisa mencapai kebutuhannya. Itu kan berbicara kebutuhan. Betul. Aku tersentuh dan aku terpikirkan satu hal sih, Sobat Earpods, bahwa yang hidup itu bukan cuma kita. Ada teman-teman yang lain yang kita tuh harus memberikan fasilitas yang sama dan sesuai untuk mereka. Dan kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai makhluk yang satu-satunya hidup di sini. Ada teman-teman yang lain seperti itu ya. Betul. Nah, kalau tadi dari sisi sosial dan infrastruktur, apalagi di kota gitu kan, fasilitas umum dan semacamnya. Kalau dari sisi sosial, mungkin kita akan melihat dari yang paling dekat. Dari keluarga, barangkali ada orang tua nih, ada Sobat Earpods yang punya anak disabilitas begitu. Masih ada stigma bahwa, duh kalau saya punya anak kayak gini, ini kayaknya bakal jadi aib keluarga deh gitu. Gimana sebenarnya untuk menghapus stigma itu? Ya, kebetulan saya juga buka sekolah swasta, sekolah SLB di Serang. Hari-hari kita nyari murid di kota Serang. Karena apa? Karena kota Serang juga masih banyak yang menjadikan anak itu sebagai aib. Akhirnya kita edukasi kepada orang tuanya. Dengan anak sekolah dan tidak sekolah itu perbedaannya signifikan ya. Kalau sekolah sama anak setidaknya bisa mandiri, kalau tidak sekolah ya kayak gitu-gitu aja. Nah, artinya apa? Artinya di tempat kita tinggal, Provinsi Banten ini masih ya, di tempat kita tinggal di Provinsi Banten ini masih beberapa masyarakat yang merasakan khawatir terhadap anaknya dan akhirnya menjadikan sebagai beban keluarga bahkan. Oh, betul. Makanya saya menggaungkan salah satunya dan mengkonten teman-teman difabel untuk mengkat tentang pemikiran kayak gitu. Paradigma kan dibentuk karena kebiasaan. Kebiasaan akhirnya menjadi budaya dan menjadi paradigma. Nah, saya mengkat itu meskipun rada sulit. Gitu. Jadi harus semua lini nih bergerak. Karena ternyata memang teman-teman disabilitas untuk tercapai untuk menjadi penerimaan atau diterima semua orang itu sulit. Sulit karena sosialisasi tentunya dari pemerintah, tentunya dari kita itu masih minim gitu. Oke, berarti sebelum kita melangkah jauh menuju masyarakat ataupun infrastruktur kota yang inklusif begitu, hal yang paling mendasar yang perlu kita bangun adalah kesadaran itu sendiri. Oke, tentang kehadiran teman-teman disabilitas. Betul. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi keluarga yang mungkin ada Sobat Earpods yang punya anak atau mungkin keponakan dan semacamnya, dia disabilitas, masih ngerasa ini aib, apa yang pengen disampaikan? Halo Sobat Earpods. Kalau berbicara anak itu adalah anugerah, mungkin itu anugerah yang terindah. Tapi ketika anugerah itu dihadirkan dengan menjadi anak yang difabel, itu anugerah yang luar biasa. Karena amanat Allah itu cukup keren. Kalau diamanahi dengan anak Down syndrome ataupun disabilitas itu adalah orang tua yang cukup keren menurut saya. Dan itu menjadi ladang amal dan rezeki yang luas kalau menurut saya. Kalau benar-benar orang tua yang benar-benar menghususkan mulai dari perlakuan dan sebagainya, itu menjadi amal yang luas. Jadi jangan pernah beranggapan sendiri. Kita sama-sama, kita menuju sikap inklusif, kita rangkul bareng-bareng. Dan masyarakat yang masih berpikiran negatif, yang masih berpikiran sebelah mata kepada teman-teman disabilitas, no. Kalian karena belum tahu aja. Coba kalian tahu, kalian kenalan, kalian dalamin, kalian pahamin, kayaknya kalian bakal have fun juga kok gitu. Oke. Dan Sobat Earpods tadi merupakan aku menyebutnya sebagai motivasi ya dari guru viral dan guru inklusif tentang kehadiran teman-teman disabilitas. Semoga setelah nonton Earpods kali ini, Sobat Earpods nih yang punya anak atau keponakan dan keluarga yang disabilitas jadi lebih percaya diri. Iya, nah, betul. Pertanyaan berikutnya adalah kita ambil dari sudut pandang sang anak. Bagi orang tua atau Sobat Earpods yang punya anak disabilitas, gimana sih sebenarnya
cara mendidik atau memberikan edukasi ke anaknya supaya dia tuh percaya diri. Walaupun maaf aku mengatakan ini rata-rata mereka berpikir saya beda sama yang lain. Gimana cara orang tua ini mengedukasi dan mendidik supaya percaya diri? Ya, karena terjadinya anak tidak percaya diri karena anak itu merasa ditutupi sama orang tua. Oh, oke. Kalau anak itu dibebaskan seperti kayak pada anak umumnya, saya rasa anak cukup percaya diri. Soalnya ada beberapa anak yang sekolah hanya sebatas sekolah, setelah itu langsung dikurung di rumah. Sekolah kurung di rumah. Artinya nggak disosialisasikan ke masyarakat. Percuma ngapain sekolah? Kalau akhirnya teman-teman hanya mendapatkan sekolah tapi tidak mendapatkan pendidikan sosialnya, gitu. Rata-rata kan anak ini kan ada contoh anak autis. Anak autis itu untuk mengekspresikan bahagia, senang, sedih kan bingung. Dia belum bisa untuk mengekspresikannya. Nah, dan orang tua nggak memahami tentang hal itu. Makanya anak autis kalau nggak diturutin akhirnya tantrumnya ngegigit, mentogin kepala. Nah, karena belum memahami isi hati anak itu. Jadi memang amanah yang diberikan sama Allah ketika orang tua itu dapetin yang Down syndrome atau disabilitas, itu orang tua yang keren kalau menurut saya. Dan karena orang tua yang keren, orang tua itu harus wajib banyak-banyak belajar tentang ilmu parenting, bagaimana menyikapi anak, dan open minded. Jangan anak saya disabilitas, sudahlah biarin di rumah makan tidur aja. No, bukan. Itu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Albert Einstein juga bakal jadi orang kok sebagai penemu IMC kuadrat. Dari orang tua terus ke anak. Mungkin selama ini anak belum percaya diri karena ditutupi kan. Karena merasa dianggap apakah saya ini tidak dijadikan satu kebahagiaan kehadiran saya di dunia ini. Sedangkan kalau kata Pak Guru Viral, anak itu karunia. Iya. Anak itu anugerah, Sobat AirPods. Dan daripada mungkin mendidik, dari penjelasan Pak Guru akan lebih baik kalau kita menemani, memahami dan mengerti apa isi hati dari anak-anak kita seperti itu. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan orang tua supaya bisa menemani anak? Apa saja yang mesti dilakukan? Apa saja yang mesti ditemani? Seperti apa, Mas? Jadi ada golden age ya. Umur emas itu kan kalau nggak salah di bawah 5 tahun ya. Nah, itu kita bener-bener edukasi tuh ke anak. Setelah daripada itu, kita menjadi teman sebagai anak itu. Karena apa? Karena kalau kita menjadi sebagai orang tua, rasanya ada batasan yang tidak ada keterbukaan. Ya nggak sih? Betul. Iya. Nih, betul banget. Dari anak ke orang tua itu, aku nggak tahu kenapa, mungkin Sobat AirPods juga mengalami. Kayaknya selalu ada batasan deh dari anak orang tua. Betul. Gitu. Contoh kayak mungkin pada saya belum dewasa ya. Kayaknya ketemu orang tua tuh kayaknya panas aja. Padahal nggak salah apa-apa orang tua. Iya nggak sih? Ngerasa kayak pengen marah aja. Padahal orang tua nggak nyala, cuma pengen ngomong, dia udah makan belum contohnya? Udah makan belum, Mak? Tapi kayak kedengernya kayak pengen marah. Karena apa sih? Karena satu, kita itu nggak merasakan batasan itu gak ada. Karena ada batasnya. Coba kalau misalkan kayak saya ngajar sama anak Down syndrome aja, melepas batasan saya guru sebagai murid, kayaknya anak itu takut segan. Tapi kalau saya mau pakai batasan guru dan murid, anak itu segan. Tapi kalau saya melepas batasan itu, anak lebih fun, lebih terbuka. Begitupun edukasi kita ke anak. Orang tua ke anak itu lebih baik mending kayak gitu. Jadi lepas batasan-batasan. Di umur 6 tahun ke atas itu udah lepas batasan. Jadi yang diajarkan tentang tanggung jawab. Contoh, misalkan anak perempuan tiba-tiba buka kerudung. Nah, akhirnya kan ditanya, kenapa buka kerudung? As a friend aja nanya. Karena kayak gini-gini teman-teman. Kita nggak bisa langsung ngejudge. Kalau dalam Islam itu nggak boleh lepas kerudung, bla 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 bla. Kita nggak bisa. Tapi lebih diberikan pemahaman sebagai tanggung jawab. Kira-kira kalau misalnya dilepas kerudung, itu baik apa enggak? Jadi diberikan mumpuk tanggung jawab. Jadi kalau kita bergerak karena kita takut, rasanya kita nyuri-nyuri untuk bergerak. Tapi kalau kita bergerak karena itu tahu tanggung jawab, rasanya kita nggak bakal mengikuti kesalahan gitu. Betul. Berarti memang
perlu pendekatan-pendekatan khusus sebagai orang tua atau mungkin kita sendiri buat teman-teman sobat Earpods juga nih yang punya saudara atau di lingkungannya ada teman disabilitas, ada pendekatan-pendekatan yang memang bisa dilakukan sebagai orang lain di lingkungan itu. Dan tadi disampaikan bahwa kita tuh harus menjadi teman. Sedangkan mungkin sobat Earpods juga tahu, kita aja sebagai yang biasa hidup di lingkungan banyak, untuk menjadikan seseorang itu jadi teman, kayaknya kita harus memfilter. Gimana caranya supaya kita itu dianggap teman sama teman-teman disabilitas? Pasti ada cara atau pendekatan nggak? Ini ke anak mana dulu nih? Ke arahnya untuk menjadi teman dari teman-teman disabilitas supaya kita tuh dianggap nggak apa-apa, kita temanmu kok gitu. Iya. Pasti kan nggak bisa langsung dong. Iya betul. Kalau ke teman-teman Down syndrome kayaknya dengan kita pembawaannya have fun juga teman-teman mau. Teman-teman Down syndrome itu have fun aja, mau ke siapa juga dia kalau datang sini juga langsung salam langsung peluk ke siapa juga. Tapi kalau misalnya kayak teman tunanetra, tunadaksa, tunarungu itu mungkin ada first impression, apalagi autism. Ada first impression. First impression itu pertama kali ketemu. Kalau misalkan ke tunanetra selalu salaman itu contoh salaman. Benar. Nah, harus ditoel dulu. Oh, Toel dulu. Lagi dulu. Berarti kayak misal gini gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan Mas langsung kayak gini, kira-kira dijabat nggak tangannya? Ya kan nggak kelihatan. Itu makanya harus detail dulu. Iya. Terus temen tunarungu ada beberapa yang masih bisa baca oral ya, ada beberapa yang tidak. Nah itu kita harus lebih mengerti tentang bagaimana bahasa isyarat untuk bertemannya gitu. Karena kan komunikasinya di situ. Atau enggak by chat gitu. Kadang saya juga kalau saya ada yang nggak ngerti bahasa isyaratnya, saya minta chat. Ini maksudnya kayak gimana? Gini-gini dijelasin. Dan tunadaksa juga sama. Sebetulnya mah karena memang bukan disabilitas mental ya. Jadi sama kayak kita gitu. Hanya beberapa bagian yang keistimewaannya gitu. Oke. Sampai akhirnya kita bisa dianggap teman dan akhirnya ya sudah kita hidup bersama. Hidup bersama. Nah, disitulah yang disebut inklusif ya. Inklusif. Hidup bersama tanpa ada ngerasa perbedaan atau batasan. Betul. Dan rasanya itu akan lebih indah kalau bisa tercapai. Betul. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, terus sarana prasarana yang inklusif, termasuk semua hal dalam kehidupan yang inklusif, itu perlu usaha yang dicapai. Dan pemerintah juga punya berbagai program yang mestinya menjadi jalan untuk mencapai Inklusivitas, betul. Nah, apakah ada atau bagaimana Mas Adi nih mengaitkan dengan 8 cita bangsa atau konsep Astacita? Ada nggak sih yang relevan atau bisa dikaitkan dengan perjuangan untuk menuju inklusif tadi? Nah, sebetulnya 8 itu setelah saya baca ya, ternyata memang menjadi Indonesia ramah disabilitas atau Indonesia emas nanti itu terdapat di 8 Astacita ini. Nah, karena ada beberapa contoh. Yang pertama itu penguatan SDM. Penguatan SDM itu berbicara inklusi, itu berbicara penguatan teman-teman difabel ataupun yang memiliki hambatan. Contoh penguatannya kayak gimana dalam hal ketenaga kerjaan. Teman-teman tunarungu dilatih kerja di pabrik yang contoh ya, sebagai contoh ya, di pabrik di dalam ruangan mesin yang keras. Itu bisa. Teman-teman tunanetra kita latih di komunikasi sebagai resepsionis di hotel ataupun itu juga contoh. Itu penguatan SDM. Dan yang kedua itu ada kalau nggak salah ekonomi, bidang ekonomi. Di Astacita yang nomor 2 itu tentang bidang ekonomi. Nah, kalau berbicara Astacita yang nomor 2 marketplace inklusi ini terjadi, ini artinya teman-teman Down syndrome yang memiliki mental yang di bawah daripada 80 itu rasanya bisa kok untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia ini gitu. Terus yang ketiga itu ada pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan inklusi kayak gimana? Kita harus hadirkan teman-teman kebutuhannya apa gitu. Jangan langsung melakukan pembangunan tanpa melibatkan kebutuhan teman-teman itu apa. Yang udah-udah kan selalu kayak gitu agar cepat selesai atau apapun itu. Nah, tapi kalau menurut saya
Coba kita lebih melek dulu nih dari pemerintah, segi pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, kita lebih melek dulu kebutuhannya apa, baru dikatakan inklusi gitu. Oke, berarti memang lagi-lagi baik itu kita Sobat Earpods ataupun pemerintah itu juga harus sama-sama menghadirkan dan menemani mereka untuk setiap pembangunan. Kalau kita pengen bikin jalan yang ramah disabilitas, ya kita hadirkan penggunanya, begitu kan? Betul. Supaya ini sesuai dan berguna. Seperti itu. Gitu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Sobat Earpods. Apa pesan yang ingin Mas Adi sampaikan buat teman-teman Earpods yang mungkin merasa dirinya terbatas, atau mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayaknya saya masih nggak percaya diri deh gitu. Oke. Untuk teman-teman Earpods, saya rasa ini Pak Guru yang menyampaikan langsung. Jadi kalian pantas hidup, maupun kalian mempunyai hambatan apapun itu, kalian pantas hidup karena kalian itu berdiri di atas bumi yang sama, dan menurut saya adalah kalian itu hal yang keren Allah diciptakan gitu. Allah menciptakan kalian itu hal yang keren gitu. Jadi jangan merasa sendiri karena kita sama-sama. Jangan merasa lelah untuk berpendidikan karena pendidikan merubah, dan jangan pernah ngerasa malu karena kalian punya nilai tersendiri. Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Dan aku juga ingin menyampaikan buat Sobat Earpods, dari obrolan kali ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah dari aku cuma pengen bilang, jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup bersama-sama. Dan semoga juga buat sahabat Earpods, dari obrolan bisa membawa pulang inspirasi dan mengaplikasikannya ke kehidupan ya. Kita sama-sama menjadi masyarakat dan jiwa yang inklusif untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Earpods episode kali ini. Jangan lupa untuk follow, share, dan nantikan episode kita selanjutnya dengan tema-tema yang lebih inspiratif. Saya Rifki Baidowi pamit undur diri. Mas, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan sampai jumpa.